Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Yulinta Putri Pangaribuan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Brawijaya dengan nomor NIC CP246. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai navigasi Odoo yang berspesifik atau berfokus kepada Activate Developer Mode dan View Metadata. Namun, sebelum kita masuk kepada videonya, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang akan ada dalam video kali ini. Yang pertama adalah mengenai penjelasan singkat Odoo, kemudian juga ada navigasi Odoo, kemudian ada Activate Developer Mode, dan juga penjelasan View Metadata, dan yang terakhir akan ada mengenai video tutorial cara mengaktifasi dan menggunakan navigasi tersebut. Nah, yang pertama adalah Odoo. Oke, jadi Odoo ini adalah platform perangkat lunak yang menyediakan berbagai aplikasi bisnis atau untuk perusahaan, di mana sistem Odoo ini merupakan platform yang open source dengan banyaknya modul yang terintegrasi. Dalam hal ini seperti manajemen penjualan, keuangan, inventaris, kemudian ada customer relationship management, e-commerce, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah mengenai navigasi. Jadi navigasi ini adalah cara pengguna atau kita berpindah antara berbagai elemen, fungsi, atau halaman di dalam sistem. Nah, dalam hal ini sistem itu adalah Odoo. Jadi, di mana kita bisa mengakses banyaknya fitur dan modul di dalam sistem Odoo. Lanjut adalah mengenai jenis-jenis navigasi dalam Odoo. Yang pertama ada database, ada view chart, ada activate the developer mode, ada view metadata, kemudian ada search view, filter, group by, date format and separator, kemudian ada email configuration, security matrix, dan sebenarnya masih banyak lagi, namun ini hanya beberapa saja. Dan saya akan berfokus pada activate the developer mode dan view metadata. Hal ini karena view metadata dapat aktif apabila developer mode-nya sudah diaktifkan, seperti itu. Yang pertama mengenai activate developer mode. Jadi ini merupakan fungsi untuk memberikan akses ke fitur tambahan yang berguna untuk pengembangan aplikasi dan pemeliharaan aplikasi. Jadi developer tools ini juga ada 3 jenis, yaitu ada activate the developer mode, ada juga yang with asset dan with test asset, di mana kalau misalnya with asset itu menggunakan JavaScript dan with test asset juga menggunakan JavaScript, atau untuk dalam hal ini untuk trial atau pengujian seperti itu. Kemudian untuk mengaktifkannya itu kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu melalui URL atau melalui pengaturan. Yang pertama melalui URL itu bisa dengan menambahkan tanda tanya debug sama dengan 1 di dalam URL setelah link address /webnya. Itu untuk mengaktifasi. Kemudian kalau ingin mendeaktifkan fungsi tersebut bisa digunakan dengan sama, yaitu debug, tanda tanya debug sama dengan 0. Kemudian untuk mengaktifasi yang with asset itu bisa dengan debug sama dengan asset, dan untuk yang tes asset itu bisa dengan menggunakan tanda tanya debug sama dengan tes. Kemudian juga bisa melalui pengaturan, yaitu menggunakan pertama kita ke Odoo, kemudian kita ke menu utamanya, ke setting, dan mengaktifasinya. Oke, hal-hal ini nanti akan saya jelaskan mengenai tutorialnya di bagian akhir. Nah, lanjut kepada view metadata, di mana view metadata ini merupakan navigasi untuk melihat detail informasi data terkait dengan sebuah file, dokumen, atau objek lainnya, di mana di dalam metadata ini akan ada beberapa hal diantaranya, yaitu ID atau identifikasi objeknya, kemudian juga ada siapa nanti yang ternyata pembuat objeknya, kemudian juga ada kapan objek tersebut dibuat, kemudian juga ada siapa yang memodifikasi atau mengedit terakhir objek tersebut, dan juga ada tanggal kapan terakhir kali objek tersebut dimodifikasi atau diedit. Kemudian view metadata ini berfungsi sebagai label digital yang membantu dalam mengategorikan, mengorganisasi, dan mengelola informasi yang lebih efektif, di mana label-label ini itu bisa memberikan informasi yang penting untuk membantu dalam mengelola dan memahami data di dalam sistem. Oke, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke Odoo-nya. Pertama adalah login kepada localhost-nya. Di sini saya akan menggunakan server lokal ya. Selanjutnya kita masukkan email sesuai dengan email yang kita gunakan saat instalasi dan passwordnya. Kemudian kita login. Nah, pertama kita untuk melakukan navigasi view metadata, yang pertama kita lakukan adalah harus mengaktifkan developer mode-nya. Jadi untuk mengaktifkan developer mode bisa dengan cara manual, yaitu dengan klik menu utama di pojok kiri atas, kemudian kita pergi ke setting. Setelah itu pada general setting kita pergi ke bawah dan klik activate the developer mode-nya. Nah,
tanda bahwa developer mode-nya sudah aktif adalah dengan melihat bahwa ada simbol kumbang pada pojok kanan atas. Kemudian untuk menonaktifkannya adalah dengan klik pada link URL, kita hapus satunya menjadi 0. Itu adalah tanda bahwa developer mode-nya sudah nonaktif, adalah ketika mode kumbangnya itu sudah tidak ada di sini. Ini artinya developer mode-nya sudah tidak digunakan. Namun, karena kita akan lanjut kepada navigasi view metadata, kita bisa kembalikan ya dengan cara debugnya kita ganti 0 itu menjadi 1. Seperti itu. Oke, lanjut untuk kita bisa masuk ke view metadata, itu kita harus mendownload dulu salah satu modul yang ada di sini. Di sini saya akan menggunakan sales yang sudah saya download. Kemudian kita pergi ke sales. Kemudian kita bisa pilih data. Misalnya kita pengen melihat label data pada ini, customer interior ini. Kemudian pada bagian view metadata, pada bagian ini kita klik logo kumbangnya dan pergi ke view metadata ini. Nah, di sini akan tampil label digital mengenai objek tersebut. Di sini tuh ada ID, yaitu adalah identifikasinya, nomor identifikasinya. Kemudian juga ada XML ID, yaitu mengenai identifikasi melalui format XML-nya apa. Kemudian juga ada di sini ada no update, ini menunjukkan apakah ada pembaruan gitu. Kemudian juga ada creation user, di sini kita bisa tahu siapa yang membuat invoice ini, siapa yang membuat objek tersebut. Kemudian juga ada creation date, yaitu kapan tanggal pembuatan dari invoice ini atau objek ini. Kemudian juga ada latest modification by, ini adalah mengenai siapa yang terakhir kali memodifikasi atau mengedit objeknya. Dan yang terakhir juga ada latest modification date, yaitu kapan terakhir kali objek tersebut dimodifikasi atau diedit. Seperti itu. Itu adalah cara untuk mengaktifasi developer mode dan untuk view metadata. Terima kasih.